Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila, salam keselamatan. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Pada kali ini kita akan membahas mengenai keselamatan lalu lintas. Pada pokok bahasan ini kita berbicara tentang keselamatan dan lalu lintas. Apakah keselamatan itu? Keselamatan adalah suatu keadaan dalam suatu kondisi yang aman, yang secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, ekonomial, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan, dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau kesehatan. Yang kedua, kita berbicara tentang keselamatan atau safety. Safety berasal dari bahasa Inggris yang berarti keselamatan juga. Istilah safety lebih sering digunakan oleh hampir semua kalangan. Sebagian besar perusahaan lebih memilih menggunakan istilah safety daripada keselamatan. Safety dapat diartikan suatu kondisi di mana seseorang akan terbebas dari kecelakaan atau bahaya yang dapat menyebabkan kerugian, baik secara material maupun spiritual. Adapun penerapan safety berkaitan erat dengan pekerjaan, sehingga safety lebih sering diartikan sebagai keselamatan kerja. Safety tidak dapat dipisahkan dengan health, kesehatan, dan lingkungan, environment, atau lebih dikenal dengan safety, health, environment, SHE, atau occupational health and environment safety, OH dan ES. Secara luas, safety dapat diartikan sebagai kondisi di mana tidak terjadi atau terbebasnya manusia dari kecelakaan. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati dan saya cintai dan selalu saya banggakan. Adapun jenis-jenis keselamatan, ada beberapa hal. Perlu dilakukan pembedaan antara produk yang memenuhi standar yang aman dan yang dirasa aman. Pada umumnya terdapat 3 jenis keadaan. Keselamatan normatif. Yang pertama, keselamatan normatif. Keselamatan normatif digunakan untuk menerapkan produk atau desain yang memenuhi standar desain. 2. Keselamatan substantif digunakan untuk menerapkan pentingnya keadaan aman 3. meskipun tidak memenuhi standar. Yang dirasakan digunakan untuk menerapkan keadaan aman yang timbul dalam persepsi orang. Sebagai contoh adalah anggapan aman terhadap keberadaan rambu lalu lintas. Namun, rambu-rambu ini dapat menyebabkan kecelakaan karena
menyebabkan pengemudi kendaraan gugup. Adapun yang kedua kita ngomong tentang keselamatan, resiko dan respon. Keselamatan umumnya didefinisikan sebagai evaluasi dampak dari keadaan resiko kematian, cedera, atau kerusakan pada manusia atau benda. Resiko ini dapat timbul karena adanya situasi yang tidak aman atau tindakan yang tidak aman. Contoh dari situasi yang tidak aman adalah lingkungan kerja yang sangat bising, lingkungan kerja dengan kondisi ekstrim, lingkungan kerja yang terdapat kimia berbahaya. Sebagai respon dari risiko ini, berbagai tindakan diambil sebagai pencegahan. Respon yang diambil umumnya berupa respon secara teknis dan keluarnya pelaturan sebagai tindakan pencegahan akhir. Dilakukan asuransi yang akan memberikan kompensasi atau restitusi bila terjadi kecelakaan atau kerusakan. Selanjutnya, kita berbicara tentang sistem keselamatan. Sistem keselamatan adalah cabang ilmu teknik. Perubahan teknologi secara berkelanjutan, peraturan lingkungan, serta perhatian terhadap keselamatan publik menyebabkan berkembangnya sistem keselamatan. Keselamatan umumnya dipandang sebagai gabungan dari berbagai aspek: kualitas, kehandalan, ketersediaan, kestabilan, dan keselamatan. Dalam suatu pabrik, umumnya terdapat Departemen SHE, Safety, Health, and Environment, yang merancang dan mengatur sistem keamanan pabrik. Dalam keselamatan juga ada pengukurannya, ada standarisasi. Pengukuran keselamatan adalah aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan. Contohnya adalah mengurangi resiko kecelakaan. Beberapa pengukuran keselamatan meliputi pengamatan visual terhadap keadaan tidak aman, seperti terdeteksinya pintu keluar darurat yang tertutup oleh barang yang disimpan. Pemeriksaan visual terhadap cacat serta retak sambungan yang kendor. Kemudian ada analisis kimia. Di sini analisis X-ray untuk memeriksa objek yang tertutup seperti pengelasan, tembok, semen, atau kulit bagian luar pesawat. Di sini kita ada uji destruktif dari sampel. Kemudian ada uji tekanan, dilakukan dengan memberi tekanan pada orang atau produk untuk menentukan breaking point. Kemudian ada penerapan dari protokol dan prosedur standar sehingga aktivitas kerja terkontrol. Kemudian ada pelatihan tenaga kerja, vendor, dan penggunaan produk. Kemudian ada instruksi manual yang menjelaskan cara penggunaan suatu produk atau pelaksanaan suatu aktivitas. Ada pula video instruksional yang mendokumentasi cara menggunakan produk yang benar. Kemudian ada evaluasi aktivitas oleh ahli untuk meminimalkan
menekan kecelakaan dan meningkatkan produktivitas. Kemudian ada peraturan pemerintah untuk menetapkan standar minimal. Ada peraturan internal industri. Ada pula pernyataan etis oleh organisasi atau pengusaha sehingga karyawan mengerti apa yang diharapkan dari mereka. Kemudian ada pemeriksaan fisik untuk menentukan apakah seseorang berada dalam keadaan yang memungkinkan menyebabkan masalah. Ada pula evaluasi periodik terhadap pengguna, karyawan atau departemen-departemen dan sebagainya. Selanjutnya, yang terakhir ada survei lingkungan untuk mengamati tingkat kecelakaan lingkungan, maksudnya pencemaran ataupun kondisi bahaya lingkungan. Selanjutnya, mahasiswa dan mahasiswiku yang saya hormati dan selalu saya banggakan, masuk pada uraian pokok kedua, yaitu tentang pengertian lalu lintas. Lalu lintas, keselamatan lalu lintas bertujuan untuk menurunkan korban kecelakaan lalu lintas di jalan. Adapun jumlah korban kecelakaan di lalu lintas jauh lebih tinggi dari kecelakaan transportasi laut, kereta api, dan udara. Artinya, keselamatan lalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya. Karena kecelakaan mengakibatkan kemiskinan bagi keluarga korban. Lalu lintas di dalam negara kita ini, lalu lintas diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 definisikan sebagai lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan atau orang di ruang lalu lintas jalan. Sedang yang dimaksud dengan rambu lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Menurut Purwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1993-55 menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan sebagainya serta berhubungan antara suatu tempat dengan tempat yang lain. Sedangkan pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlaku lalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, jalur lalu lintas, dan pengendalian arus di persimpangan. Mahasiswaku yang saya hormati, adapun komponen-komponen daripada lalu lintas adalah satu, manusia sebagai subjek, kemudian ada kendaraan, kemudian ada jalan. Silakan diperhatikan gambar pada slide. Komponen sistem lalu lintas ini ada 3 komponen.
Komponen terjadi lalu lintas yaitu 3 komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik. Jadi manusia di sini sebagai subjek pelaku. Manusia sebagai objek atau pelaku atau sebagai pengguna. Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki dalam keadaan normal, mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda. Waktu reaksi ataupun konsentrasi. Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur, serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan lampu jalan, dan tata ruang. Yang kedua, kita masuk pada kendaraan sebagai objek. Kendaraan digunakan oleh pengemudi, mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi, muatan yang membutuhkan ruang untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas. Kendaraan bisa berupa kendaraan laut, kendaraan darat, ataupun kendaraan udara. Yang ketiga, masuk kepada jalan. Jalan merupakan lintasan yang dirancang untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan yang tidak bermotor, termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan secara aman sehingga dapat mereda angka kecelakaan lalu lintas. Jalan di sini ada 3 jalan. Yang pertama, jalan di darat, jalan di laut, dan jalan di udara. Yang nanti akan terbahas pada periode-periode berikutnya. Kemudian manajemen lalu lintas. Berbicara tentang manajemen lalu lintas, meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan dilakukan. Saya ulang lagi, manajemen lalu lintas merupakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Adapun manajemen lalu lintas ini bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Mahasiswaku yang saya hormati dan selalu saya banggakan, di dalam hal ini, di dalam manajemen lalu lintas, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain dengan usaha peningkatan kapasitas jalan, ruas penyimpangan, atau jaringan jalan. Di sini bisa dengan pelebaran jalan dan sebagainya. Yang kedua, pemberian prioritas
bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu. Yang ketiga, penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar modal. Kemudian, penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan atau perintah bagi pengguna jalan. Kegiatan perencanaan lalu lintas bisa meliputi berbagai macam hal. Adapun kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi. Saya ulangi, adapun kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksudnya adalah begini mahasiswa. Maksudnya di sini antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap arus jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan di sini adalah dalam ketentuan yang merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor-faktor keamanan dan keselamatan. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dan dilakukan antara lain dengan memperhatikan rencana umum jaringan transportasi jalan, peran, kapasitas, karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial, dan ekonomi. Ini semua juga berlaku untuk di laut maupun di darat. Rencana program tersebut bisa diwujudkan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap jalur atau ruas jalan atau persimpangan, baik ruas jalan pada lalu lintas darat, laut, dan udara. Usulan aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Kemudian ada usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali, dan pengaman pemakai jalan. Ini juga berlaku untuk di darat, udara, dan laut umum. Di darat juga ada rambu-rambu lalu lintas, di laut juga ada rambu-rambu lalu lintas atau yang dikenal dengan SBN, sarana bantu navigasi. Di udara pula juga ada rambu-rambu lalu lintas pada pergerakan pesawat udara, khususnya jikalau kita pesawat mau masuk ke bandara ataupun mau parkir pada stand parkir pesawat. Kemudian kita masuk kepada kegiatan pengaturan lalu lintas. Apa itu kegiatan pengaturan lalu lintas? Kegiatan pengaturan lalu lintas meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas jalan tertentu, termasuk dalam pengertian penetapan kebijakan lalu lintas. Dalam ketentuan ini antara lain penetapan sirkulasi lalu lintas,
penentuan kecepatan maksimum dan atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan atau perintah bagi pemakai jalan. Ini pun juga berlaku untuk kegiatan di darat, di laut, dan di udara. Jangan dikira di laut tidak ada jalan dan lalu lintas, dan jangan dikira pula di udara tidak ada jalan dan lalu lintas. Semua ada lalu lintasnya. Cuman di sini kita masih berbicara secara global. Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi, ini kita masuk pada kegiatannya, meliputi pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Kegiatan dan pemantauan dan penelitian dimaksud untuk mengetahui aktivitas dari kebijakan-kebijakan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijakan-kebijakan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran, dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian di sini adalah meliputi antara lain penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, ada analisis pelanggaran, dan usulan tindakan perbaikan. Di sini tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas meliputi tindakan korektif. Di sini dimaksud untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk di dalamnya ada tindakan korektif ini. Korektif ini adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Kegiatan pengendalian lalu lintas. Masuk di dalam pengendalian lalu lintas ini adalah meliputi pemberian arah dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Pemberian arah dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang aman yang telah ditetapkan. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati dan selalu saya banggakan, adapun pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada pengguna mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan berlalu lintas. Ada perlu bimbingan, ada perlu sekolah, ada perlu sosialisasi, dan sebagainya. Di dalam berlalu lintas, kita berdasarkan pada dasar hukum. Dasar hukumnya yang pertama adalah dasar hukum transportasi. Apa itu dasar hukum transportasi? Hukum transportasi adalah suatu cabang hukum yang menjadi kerangka atau patokan dalam mengatur segala aspek transportasi. Hukum transportasi mengatur segala jenis transportasi
seperti transportasi darat, udara, dan laut. Ada 3 aspek ya, transportasi darat, laut, dan udara. Jadi yang di atas itu semua berlaku. Kemudian dalam hukum transportasi ini, pemerintah menetapkan ketentuan-ketentuan tentang tata cara penggunaan transportasi. Tak hanya itu saja, hukum transportasi juga memuat segala hak-hak, kewajiban pengguna jalan, perlindungan penumpang, tanggung jawab perusahaan transportasi, dan segala aturan transportasi. Dasar hukumnya di sini adalah pasti satu, Undang-Undang Dasar 45. Ya, pasti itu. Pasalnya cari sendiri biar kalian baca. Kemudian dasar hukumnya ada juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang hukum lalu lintas dan angkutan jalan, seperti yang telah di atas tadi kita omongkan. Kemudian ada PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Kemudian ada juga dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 81 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus subbidang keselamatan transportasi darat. Ini khusus yang di darat diperjelas juga. Kemudian Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang rambu-rambu lalu lintas. Diperjelas lagi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas. Diperjelas lagi dengan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat. Ya, ini khusus untuk di darat ya. Dengan nomor SK 7234 garis miring AJ 401 garis miring DRJD garis miring 2013 tentang petunjuk teknis perlengkapan jalan. Mahasiswa, mahasiswiku yang saya hormati dan selalu saya banggakan, di dalam masalah hukum lalu lintas ini juga terkandung di dalamnya ada beberapa aspek hukum transportasi. Di sini saya akan menerangkan secara global saja karena sifatnya sangat-sangat menyeluruh. Sangat-sangat menyeluruh, dan kalau kita breakdown satu persatu mungkin tidak cukup untuk 2 semester ya. Jadi di sini kita hanya covernya saja. Selanjutnya mahasiswa perlu kembangkan sendiri, belajar sendiri, cari sendiri dengan rule yang telah saya sampaikan ini. Di sini masuk lagi kepada materi ya, pada aspek-aspek hukum transportasi. Aspek yang pertama adalah hukum lalu lintas. Hukum lalu lintas ini mencakup peraturan-peraturan yang mengatur perilaku pengemudi, pengguna jalan, aturan mengemudi, tanda-tanda lalu lintas, dan peraturan seputar kendaraan bermotor, dengan tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan dan ketertiban, baik di jalan raya, di pelabuhan,
ataupun di bandara, di darat, di laut, ataupun di udara. Selanjutnya, di dalam aspek hukum ini juga ada tanggung jawab pihak ketiga, yang mana hukum transportasi juga mencakup tanggung jawab pihak ketiga dalam kasus kecelakaan atau kerugian yang timbul akibat kegiatan transportasi. Ini melibatkan pertanggungjawaban hukum bagi pengemudi atau pemilik kendaraan yang menjadi penyebab kecelakaan dan kewajiban perusahaan transportasi dalam melindungi penumpang dan barang. Kemudian juga ada aspek hukum di bidang transportasi publik. Aspek hukum transportasi publik juga mengatur tentang layanan transportasi publik seperti bis maksudnya, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Ini menyangkut persyaratan, izin, regulasi, tarif, perlindungan konsumen, dan hak-hak penumpang. Sebentar, ada pesawat lewat. Kemudian aspek hukum selanjutnya, hukum maritim. Hukum transportasi yang mengatur tentang kendaraan laut adalah hukum maritim. Hukum maritim mengatur transportasi di laut dan segala aspek yang terkait dengan pengiriman barang, perlindungan lingkungan maritim, asuransi kapal, tanggung jawab pengangkut, dan sengketa hukum yang melibatkan kapal atau transportasi laut. Kemudian ada aspek hukum penerbangan. Hukum transportasi juga mencakup hukum penerbangan yang mengatur kegiatan di industri penerbangan. Ini termasuk di dalamnya adalah izin penerbangan, keselamatan penerbangan, hak-hak penumpang pesawat, peraturan keamanan, dan perjanjian internasional yang mengatur hubungan antara negara satu dengan negara lain dalam penerbangan. Mahasiswaku yang selalu saya cintai dan selalu saya banggakan, masuk selanjutnya kepada prinsip-prinsip hukum. Tadi kita sudah bicara tentang aspek, terus kita selanjutnya dah masuk kepada prinsip-prinsip hukum transportasi. Yang pertama adalah prinsip keselamatan. Prinsip hukum transportasi yang pertama adalah prinsip keselamatan, di mana keselamatan merupakan prinsip utama dalam hukum transportasi. Tujuan utama dari aturan dan peraturan transportasi adalah untuk melindungi nyawa dan keamanan para pengguna jalan, para penumpang, dan masyarakat umum. Prinsip ini mencakup di dalamnya regulasi tentang kepatuhan terhadap lalu lintas, standar keamanan kendaraan, baik kendaraan di darat, di laut, maupun di udara, dan perlindungan terhadap bahaya dan atau
resiko dalam transportasi. Prinsip hukum yang kedua adalah prinsip kepastian hukum. Prinsip hukum transportasi kedua adalah prinsip kepastian hukum. Prinsip ini menekankan pentingnya adanya kejelasan dan kepastian dalam hukum transportasi. Aturan atau peraturan harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diterapkan dengan konsisten. Hal ini membantu para pelaku transportasi untuk mengerti dan mematuhi hukum serta meminimalisir sengketa hukum yang timbul. 3. Prinsip tanggung jawab. Prinsip hukum transportasi ketiga adalah prinsip hukum tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transportasi. Ini termasuk tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan atau maskapai penerbangan atau pemilik perusahaan pelayaran terhadap keselamatan dan kepatuhan tanggung jawab perusahaan transportasi tersebut terhadap penumpang, barang yang diangkut, serta tanggung jawab pihak ketiga dalam kasus kecelakaan ataupun kerugian. Prinsip perlindungan konsumen. Prinsip hukum perlindungan konsumen pada ini masuk ke 4 ya. Prinsip hukum transportasi keempat ini adalah prinsip perlindungan konsumen. Hukum transportasi melibatkan perlindungan terhadap konsumen atau penumpang. Prinsip ini mencakup hak-hak penumpang serta hak atas informasi yang jelas mengenai layanan transportasi, hak atas keselamatan dan keamanan, hak atas perlindungan terhadap diskriminasi, dan hak untuk mengajukan keluhan atau gugatan dalam kasus pelanggaran. Kemudian ada prinsip berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Prinsip hukum transportasi kelima adalah prinsip berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Di dalam era modernisasi ini, yang semua serba digital, prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan semakin penting dalam hukum transportasi. Hal ini mencakup aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif transportasi terhadap lingkungan. Contoh seperti regulasi emisi kendaraan, pengelolaan limbah transportasi, pencemaran di laut, dan promosi transportasi ramah lingkungan. Prinsip kerjasama internasional. Prinsip hukum transportasi yang terakhir ini, yang keenam ini ya, adalah prinsip kerjasama internasional. Dalam konteks transportasi internasional, prinsip kerjasama internasional menjadi penting karena prinsip ini mencakup perjanjian internasional
dalam rangka kerjasama antar negara untuk mengatur transportasi lintas batas, keselamatan penerbangan internasional, perlindungan hak penumpang internasional, dan masalah transportasi maritim lintas negara. Mahasiswa dan mahasiswiku yang saya hormati dan saya banggakan selalu, tadi yang pertama kita sudah berbicara tentang aspek, kemudian ada prinsip, ini yang ketiga adalah tujuan daripada hukum transportasi. Tujuan hukum transportasi yang pertama adalah keselamatan. Maksudnya di sini adalah salah satu tujuan utama hukum transportasi adalah menjaga keselamatan para pengguna jalan dan penumpang. Semua aturan dan peraturan transportasi dirancang untuk mengurangi atau meniadakan dan melindungi nyawa serta integritas fisik individu yang terlibat dalam transportasi. Tujuan hukum transportasi kedua adalah ketentuan. Hukum transportasi bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam sistem transportasi. Hal ini meliputi pengaturan lalu lintas, aturan pengemudi, dan standar operasional yang jelas untuk kendaraan bermotor, transportasi publik, transportasi laut, serta transportasi udara. Dengan adanya keteraturan, sistem transportasi dapat berfungsi dengan lebih efisien dan dapat diakses oleh semua pihak secara adil. Ketiga, tujuan hukum transportasi di sini adalah efisiensi. Hukum transportasi berusaha untuk meningkatkan efisiensi dalam transportasi. Ini mencakup peningkatan aksesibilitas transportasi, pengaturan rute dan jadwal yang efisien, serta pengelolaan infrastruktur transportasi yang tepat. Ada efisiensi dalam transportasi, di mana untuk membantu mengurangi kemacetan lalu lintas, menghemat waktu, energi, dan sumber daya, serta meningkatkan produktivitas secara umum. Selanjutnya ada perlindungan konsumen. Pada hukum transportasi juga bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen atau penumpang. Ini termasuk pada perlindungan terhadap praktek bisnis yang tidak adil, perlindungan terhadap diskriminasi dalam pelayanan transportasi, hak untuk menginformasi yang jelas tentang layanan dan tarif, serta hak untuk mengajukan gugatan atau klaim dalam kasus pelanggaran hak-hak konsumen. Kemudian ini yang kelima ya. Hukum transportasi semakin fokus pada tujuan berkelanjutan lingkungan, yang mana ini melibatkan pengurangan emisi kendaraan, penggunaan energi terbarukan, dan transport dalam bertransportasi, pengelolaan limbah,
dan perlindungan lingkungan alami yang terdampak oleh infrastruktur transportasi. Kemudian hukum internasional. Hukum internasional di sini tujuannya adalah di mana hukum transportasi juga melibatkan kerjasama internasional dalam mengatur transportasi lintas batas melalui perjanjian internasional. Negara-negara bekerja sama untuk menciptakan standar keselamatan dan perlindungan penumpang yang seragam, yang universal di seluruh dunia, serta untuk memfasilitasi arus barang dan pergerakan barang serta orang antar negara dengan lancar, baik, dan selamat. Berikut ini akan saya ulas sedikit lagi tentang peraturan yang memuat hukum-hukum transportasi. Walaupun tadi sudah kita terangkan di atas, tidak ada salahnya akan saya ulang satu persatu dengan saya bacakan aja ya. Saya bacakan saja. Tadi sudah dibacakan tentang peraturan yang memuat hukum transportasi. 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian 2, juga sudah tadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana hukum transportasi kedua dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Undang-undang ini mengatur tentang pengaturan penerbangan di Indonesia, termasuk izin terbang, keamanan penerbangan, perlindungan konsumen, tanggung jawab perusahaan penerbangan, lalu lintas penerbangan, dan sebagainya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 17 2008 tentang pelayaran. Hukum transportasi ketiga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 17 2008 tentang pelayaran, di mana undang-undang ini mengatur tentang pengaturan pelayaran, termasuk izin pelayaran, keamanan pelayaran, tanggung jawab perusahaan pelayaran, perlindungan pelayaran, sarana bantu navigasi pelayaran, mercusuar, dan lain-lain. Masih banyak banget itu. Kemudian ada PP nomor 60 tahun 2016 tentang angkutan jalan dan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Maksudnya di sini hukum transportasi ini mengatur tentang angkutan jalan dengan kendaraan bermotor umum yang tidak beroperasi dalam trayek. P nomor 32 tahun 2019 tentang manajemen dan operasional angkutan orang dan kendaraan bermotor umum yang disediakan oleh pemerintah. Di sini hukum transportasi ini intinya mengatur tentang manajemen dan operasional angkutan orang dan kendaraan bermotor umum yang disediakan oleh pemerintah. Isinya mencakup pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan angkutan orang oleh pemerintah. Kemudian ada PP nomor 21
tahun 2020 tentang pembatasan lalu lintas jalan pada kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Isinya mencakup pengaturan mengenai kewenangan prosedur, mekanisme pelaksanaan pembatasan lalu lintas jalan dalam situasi tertentu. Ya, masih banyak yang. Kemudian ada PP nomor 8 2021 tentang penyelenggaraan angkutan orang dan kendaraan bermotor umum dan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum. Ada Permenhub 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam program keselamatan. Program keselamatan di sini mengacu pada PP nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis, dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Yang mana pada pasal 1 berbunyi, manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas, perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pun program keselamatan mempengaruhi bagi pengguna jalan. Sebagian besar kejadian kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh human error, faktor manusia, sehingga langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya pengguna jalan, melalui sistem lalu lintas dapat kita lakukan dengan cara 1. Pendidikan, di mana pendidikan ini bisa melalui pendidikan pada anak di usia dini. Yang kedua, pada pusat-pusat pendidikan keselamatan lalu lintas. Kemudian ada yang kedua, program keselamatan dengan cara perbaikan peraturan perundangan, yang mana di sini ada tata cara mengemudi, tata cara memperoleh SIM, dan approval pengemudi. Yang ketiga, bisa dengan penegakan hukum. Yang keempat, peningkatan keselamatan kendaraan, teknologi kendaraan bermotor, ini khusus yang di darat, di mana di dalamnya ada teknologi keselamatan aktif, ada sistem ABS, ada teknologi keselamatan pasif. Mahasiswiku yang saya hormati, selanjutnya masuk pada jenis kegiatan dalam berlalu lintas. Yang pertama, pembangunan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan. Ini berupa kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan fasilitas perlengkapan jalan yang berupa A. Marka jalan, B. Rambu lalu lintas, pagar pengaman jalan, cermin tikungan. Kemudian ada kegiatan keselamatan darat dengan kriteria pemasangan A. Jalan yang memiliki potensi rawan kecelakaan, B. Jalan yang rawan bencana, C. Jalan menuju lokasi pariwisata, D. Jalan yang dilalui angkutan umum, E. Jalan yang memiliki potensi kemacetan. 2. Pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan. Di sini berupa pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, PIL, dan warning light. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Sampai bertemu kembali di season berikutnya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.